Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk ke pertemuan selanjutnya. Di sini kita akan buat sebuah kompleks sederhana ya, terdiri dari beberapa rumah. Nah, untuk itu kita buat dari base modelingnya si kubus ini. Yang pertama kita akan buat adalah bagian rumahnya ya. Oke, dari sini jangan lupa tekan 5 dulu ya. Kalau misalnya kalian punya tidak bisa tekan 5 karena pakai laptop, masuk file, kemudian user preference. Di bagian input sini, aktifkan yang namanya emulate numpad ya. Ini saja cukup diaktifkan, save user setting. Oke, kalau sudah berarti kita sudah bisa melaksanakan prakteknya. Jadi teman-teman tekan 5 untuk ganti user perspektif jadi ortografik. Nah, di sini kita akan buat rumahnya, tekan 1. Kemudian untuk masuk objek mode, kita klik yang ini, ganti ke edit mode. Oke, sampai sini kita edit ya bagian rumahnya. Kita seleksi dulu bagian atas dengan seleksi face. Ambil atas ini, lalu kasih naik birunya. Selanjutnya kita Ctrl L ya, fungsi Ctrl L ini untuk menseleksi keseluruhannya. Lalu kita copy ke bagian sini. Jadi cara kopinya itu di Shift D, lalu diklik kanan ya. Kita praktekkan Shift D, nanti kan bisa gerak begini. Kalian klik kanan, lalu geser merahnya aja. Oke. Ini untuk bagian garasinya ya. Kemudian bagian atasnya di sini kalian turunkan. Nah, oke. Supaya dia tidak bentrok antara sini, antara face yang ini dan face yang ini, maka untuk bagian ini kita mundurkan sedikit ke belakang. Oke, dan ini juga kita majukan sedikit ke depan. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, kalau sudah, kita lanjut bagian rumahnya lagi. Teman-teman tekan Ctrl R untuk menambahkan loop cut sampai muncul ping-ping seperti ini ya. Tekan satu dulu, Ctrl R, klik kiri, klik kanan. Nah, sehingga akan terbagi dua. Kalian seleksi edge atau bagian tengah ini, ambil edge yang bagian sini, lalu tarik ke atas. Oke, sehingga terlihat seperti rumah. Oke, kalau sudah seperti ini, mungkin kita perlebar sedikit rumahnya. Kalian Ctrl L, lalu kita perbesar di sumbu XSX. Nah, agak lebar. Lalu kita tarik lagi ke sebelah kanan. Nah, kira-kira seperti ini, sudah kelihatan bentuknya. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke bagian seleksi face. Ambil face bagian sini, 1, 2, ya. Kalau sudah kalian Shift D, klik kanan ya. Lalu kalian perbesar, tekan S. Oke, nah ini kan dia melayang ya. Melayang ke atas, kita turunkan ke bawah. Nggak apa-apa, masuk ke dalam. Nanti kita tinggal tekan E ke atas, jadi tekan E. Oke, sehingga dia seperti kelihatan ada atapnya. Oke, sampai sini sudah mantap ya, kelihatan. Oke, sekarang kita buat jendelanya, jendela sederhana. Kita dalam keadaan edit mode, ya, masih dalam keadaan edit mode. Kita taruh di sini dulu 3D kursornya, Shift A, lalu masukkan cube. Oke, nah ini dia sama bentuknya. Kalian majukan ke depan, lalu seleksi face depan ini, atau kita Ctrl L saja, lalu kita kecilkan semuanya biar kecil, S. Oke, tekan 3, masukkan, tekan 1, masukkan ke depan. Oke, kita intinya masukkan objeknya ya. Oke, kira-kira seperti ini. Kalau sudah jadi, kita Ctrl R ya bagian sini. 1, klik kiri, klik kanan, di bagian sininya lagi. Ctrl R, 1, klik kiri, klik kanan. Oke, sehingga jadi ada 4 kotak. Selanjutnya kita seleksi bagian ininya ya, memutar, seleksi garisnya. Teman-teman seleksi titik. Nah, caranya adalah kalian klik dulu satu titik yang tengah. Oke, kemudian di bagian area sini Shift, kalian tekan Shift, Alt, klik kanan sehingga terseleksi seluruh garis. Oke, jangan dulu dilanjutkan. Kalau sudah terseleksi semua, kalian bisa tekan Ctrl B. Atau supaya kalian tidak bingung ya, sama-sama kita pakai ini saja karena mungkin ada pakai versi Blender yang berbeda. Di Ctrl Z saja dulu tadi, kita seleksi ini, kita Ctrl B. Nah, oke.
sehingga jadi seperti ini. Kemudian bagian sini lagi 1, 2, 3, 4. Kita Ctrl B. Oke. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita ambil face-nya. Ini kita coba tekan I dulu ya. Tekan I. Oke, baru kita tekan E ke dalam. Nah, oke ya, sehingga jadi seperti ini. Kemudian kita Ctrl L. Rapikan sedemikian rupa taruhnya ya. Arahnya mungkin di bagian sini. Oke. Kalian tekan Shift D, klik kanan, geser merahnya. Oke, kemudian seleksi lagi dua face ini supaya bisa kita Ctrl L sama-sama. Tahan Shift, klik kanan, Ctrl L, tekan 1, kita Shift D, lalu tekan Z, biar dia bisa turun ke bawah. Oke, jadi ya jendelanya. Nah, selanjutnya biar di bagian bawah agak beda, kita seleksi face bagian bawah. Ini ya, bagian sini, 1. Oh iya, nggak bisa ya, nggak apa-apa. Jadi kita ambil aja ini 2, ini juga 1, 2. Lalu kita E keluar. Nah, oke ya, sehingga jadi kelihatan ada bagiannya. Nah, karena ini untuk pintunya tidak kelihatan, maka kita seleksi seluruh face yang ada di bagian jendela. 1, 2, 3, 4, random, boleh yang mana saja. Lalu kita Ctrl L, pastikan yang terseleksi hanya jendelanya. Teman-teman tekan S, kecilkan. Oke. Tekan S lagi. Mundurkan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ambil bagian atas dan bawah. Ctrl L, geser merahnya. Kemudian bagian kanan sini, bagian kiri maksud saya, tahan Shift, Ctrl L, kita geser ke kiri. Oke, sudah ya. Nah, sudah jadi, tergantung silakan terakhir di bagian pintunya ya. Kemudian kita bagian sini kembali lagi ke 3D kursornya, Shift A, masukkan cube, kita kecilkan, lalu tipiskan SX. Oke, lalu ambil bagian belakang, kita majukan. Nah, selanjutnya di sini kita Ctrl R, klik kiri, tarik ke atas. Bagian bawahnya tidak perlu, kemudian kita tinggal seleksi rumahnya. Lalu kita tekan I, kemudian kita E ke dalam. Nah, ini untuk pintunya ya. Selanjutnya bagian atasnya ini kita tekan E keluar. Nah, sehingga jadi kayak apa ya, topi. Kemudian kalian Ctrl L, geser ke sini ya, Anda kelihatan. Tekan 3, majukan dulu. Kemudian tekan 1 lagi, arahkan ke sini. Kalau terlalu besar boleh dikecilkan. Oke, tekan 3, masukkan pelan-pelan. Tekan 1, turunkan. Oke, kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita buat bagian garasinya ya. Garasinya kita seleksi bagian face depan sini. Ya, pintunya kira-kira gimana ya? Kita boleh Ctrl R dulu bagian sini, kemudian scroll. Oke, klik kiri, klik kanan, kemudian Ctrl R lagi, scroll, klik kiri, klik kanan. Oke, coba kita seleksi semua dulu bagian sini. Kemudian teman-teman I, tekan I, lalu E ke dalam. Oke. Nah, selanjutnya kita seleksi lagi bagian edge-nya. Seleksinya bagian sini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, hanya bagian depannya. Kalian Ctrl B seperti tadi. Ya, oke, kira-kira seperti ini. Kemudian ambil lagi bagian sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ingat ya, bagian lurusnya. Tahan Shift 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau sudah kita Ctrl B kayak tadi ya. Nah, kalau sudah kita tinggal seleksi bagian face-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ups. Ini ya. Lalu Y-nya atau sumbu hijaunya kita kasih. Ya, enggak bisa, jadi kita I dulu. I. Oke. Baru kita majukan. Nah. Oke. Kelihatan ya, beda sekarang. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah selesai untuk bagian rumahnya. Sekarang kita taruh dulu dia di bagian atas. Jadi kita tarik ke atas. Oke, untuk sementara kita masuk ke, oh ya, naikkan ke atasnya itu teman-teman harus masuk objek mode dulu ya. Oke, kemudian kita taruh ke atas. Pastikan dia di atasnya merah-merah ini. Kemudian kita reset si 3D cursor, Shift C, Shift A, lalu masukkan plan. Kita perbesar, tekan S. Untuk sementara ya, sementara dulu karena membuat dasarnya. Kalau sudah, kita akan buat pagarnya dengan cara pakai modifier baru. Kalian mungkin akan belajar di sini ya untuk pertama kalinya. Nah, yang pertama, masih dalam keadaan objek mode ya. Pastikan objek mode dulu. Kita taruh 3D cursornya di sebelah sini dulu, Shift A, lalu masukkan cube. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita masuk edit mode. Oke, kita kecilkan. Oke, kecilkan. Kira-kira ukurannya pagar. Kemudian bagian belakangnya, bagian bawahnya, sorry. Ini. Nah, kalau tidak kelihatan setengah mati, kita masuk objek mode dulu. Seleksi plane bawah ini boleh kita tekan H dulu untuk hidden, sembunyikan sementara. Nah, seleksi lagi di bagian pagarnya tadi, masuk edit mode, seleksi bagian bawah, tekan 1, kemudian turunkan ke bawah. Kira-kira seperti ini. Next, bagian sini lagi, belakangnya kita majukan sampai kelihatan kira-kira kayak pagar. Lalu teman-teman boleh Ctrl R, klik kiri, klik kanan. Nah, sudah ya, terbentuk seperti ini. Nggak usah diapa-apain dulu, langsung tekan Ctrl B. Tuh, supaya kelihatan dia agak tebal sedikit. Seleksi face-nya, ambil face yang paling tengah ini. Tekan 1, kalian naikkan ke atas. Nah, jadi kelihatan dia kayak ketarik. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal tambahkan modifier ya, ini enaknya. Belum itu, masuk objek mode dulu, kasih maju ke depan. Masuk ke bagian sini ya, modifier. Klik add modifier. Kalau tidak kelihatan, boleh kalian tarik ini ya. Kalau misalnya tidak kelihatan sini, boleh kalian tarik. Atau boleh juga kalian scroll. Arahkan lalu scroll. Jadi gampang ya, mungkin tarik aja. Seleksi ini, ambil modifier yang namanya array. Oke, ya, nanti kelihatan ya, dia langsung muncul 2. Nah, kita butuh jarak sedikit saja ya. Supaya ada jarak, ini tidak dempet. Nah, di bagian relative offset ini, kalian klik ada gambar segitiga. Klik, nah satu kali aja sampai dia, bergeser. Oke, kalau misalnya kalian tidak bisa lihat, saya perbesar dulu UI-nya. Kalian tidak perlu ikuti. Nah, scale-nya saya perbesar, biar kelihatan. Oke, ini ya. Jadi ini segitiganya bisa kalian klik. Kita pakai yang satu aja. Nah, untuk count-nya ini adalah jumlah dari pagarnya. Jadi kalau saya kasih 3, dia naik 3, terus, dan seterusnya. Oke? Nah, yang kita gunakan adalah yang pertama, kita munculkan lagi si dasar tadi, ALTH. Oke, sampai muncul seperti ini. Seleksi pagarnya, tekan 7. Kita taruh dulu di bagian pinggir ya, jadi kita rotasi dalam keadaan tekan 7 atau top R90 atau 90 derajat. Oke, taruh di bagian sini ya, untuk pagar bagian sampingnya kira-kira di sini.
Oke, kalau terlalu besar, kalian rasa terlalu besar, boleh di S saja, kecilkan, lalu turunkan ke bawah. Kemudian kita perbesar sedikit bagian relative offsetnya, mungkin 3 aja biar kelihatan jarang-jarang. Oke, kalau sudah perbanyak. Nah, sampai kira-kira segini. Oke. Mantap ya. Kalau sudah tekan 7 lagi. Kita tambah lagi kira-kira segini supaya ada bagian taman dengan mobil parkir. Kalau sudah kita Shift D, klik kanan, R90, Enter. Nah, ini kita taruh di bagian belakangnya. Belakang rumah ya, bagian sini mungkin kita kasih ada space untuk taruh tanaman. Nah, ini kita teruskan aja sampai ke sini. Countnya kita tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, udah ketutup. Kalau kurang boleh tambah lagi. Kalau dia bentrok atau nabrak, boleh kalian geser merahnya sedikit. Nah, sudah ya. Nah, selanjutnya kita duplikat lagi ke bagian sini. Shift D, klik kanan, R90, Enter. Nah, ini kita taruh lagi ke sini. Ya, kita sejajarkan. Oke, kalau misalnya kalian takut tidak sejajar, boleh delete saja dulu. Ya, kita ambil yang bagian sini aja untuk diduplikat. Jadi tekan 7, Shift D, klik kanan, gampang, tinggal merahnya digeser. Oke, udah ya. Kemudian kita Shift D lagi untuk taruh di depan. Jadi yang caranya adalah ini aja kita ambil biar gampang. Bagian belakang kita Shift D, klik kanan, hijaunya kita kasih maju. Nah, di sini bagian terpentingnya, karena kita mau bikin pintu, ada area, berarti kita kurangi. Jadi di sini kita tinggal kurangi. Dan klik sampai seperti ini. Nah, sehingga ada area untuk rumah dan seterusnya. Oke ya, paham ya sampai sini? Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa mungkin buat objek-objek lain seperti batu-batu dan seterusnya. Di sini mungkin kita akan perbaiki jalannya dulu ya. Jadi yang pertama kita buat adalah bagian jalan di daerah sini, di daerah plan-nya atau dasarnya kita kecilkan. Jadi edit mode, seleksi edge-nya, ambil bagian sini, kemudian kalian mundurkan. Di bagian sini juga klik kanan, kalian majukan sedikit. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, kalau sudah, kita majukan sedikit. Oke. Majukan di sini. Nah, kalau sudah, kita tekan 7. Ctrl R sampai ada area di sini ya. Klik kiri, kasih maju. Untuk bagian jalan atau trotoar. Sini ya. Oke. Kemudian Ctrl R lagi, klik kiri bagian sini. Nah, ini nanti untuk trotoarnya. Nah, kita seleksi dulu face yang bagian sini. Oke. Lalu teman-teman tekan E, tapi sedikit aja, lihat ya. Tekan E, sedikit aja naik ke atas, biar ada pemisah, klik kiri. Kemudian bagian sini kita seleksi lagi, kita E, naikkan ke atas. Nah, sehingga jadi seperti trotoar bagian sini. Oke ya. Nah, kalau sudah kita seleksi bagian edge-nya, ambil sini, kita mundur Y-nya ya. Oke, kalau sudah, kita bisa perpanjang ini, tapi nanti aja di akhir. Nah, yang pertama kita buat dulu mungkin untuk jalannya ya. Untuk daerah jalannya, kita shift dalam keadaan edit mode, kita shift A, masukkan cube. Oke, kita taruh di bagian sini, taruh ke bawah, lalu kecilkan sampai kecil sekali ya. Kecilkan sampai kecil sekali, supaya ada area untuk taruh putih-putihnya nanti. Nah, untuk itu kita seleksi dulu face-nya. Kemudian kita mundurkan. Oke.
Kalau sudah Ctrl L, kalian kasih turun sampai kelihatan sedikit aja. Oke, kira-kira seperti ini. Tekan 7. Nah, di sini hati-hati ya kalau mau duplikat. Jadi Shift D, klik kanan, geser merahnya. 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 Oke, kira-kira seperti ini. Nah, kalau sudah, mungkin kita buat objek lain ya. Buat objek lain seperti apa ya? Lampu jalan. Nah, kita masih dalam keadaan edit modenya si jalan ini, biar nanti kita bisa array. Teman-teman Shift A, lalu masukkan cube, taruh di daerah sini, kita S, oke, kemudian kita taruh ke bawah lagi, sampai masuk, kita lihat proporsinya dulu ya, biar dia bagus, kira-kira ukuran lampunya ini semana. Kita S, oke, kita S lagi, kira-kira segini, boleh ya, lampu jalan segini. Nah, kalau sudah, kita tekan bagian atasnya sini, kalian naikkan dulu, lalu tekan E, naikkan ke atas, lalu S, oke, sampai kelihatan kayak miring. Lalu kalau sudah kita E ke atas, sampai panjang, oke. Kemudian, kalian Ctrl R sampai muncul ping-ping di tengah sini, klik kiri, tarik ke atas, ya. Oke, lalu Ctrl R, klik kiri, tarik di bagian sini. Nah, oke, kelihatan sudah ya. Kemudian seleksi bagian face-nya, ambil face bagian sini. Teman-teman tekan E. Oke, baru teman-teman tekan S. Lalu tekan E lagi. Kira-kira seperti ini ya. Kemudian di bagian sininya dengan bagian sininya kalian seleksi ya, ini tahan shift, lalu di sini kemudian teman-teman tekan S, X. Nah, oke, jadi kelihatan dia kayak melebar. Kemudian bagian bawahnya sini kalian tekan I, pelan-pelan saja ya, I, lalu E ke atas. Nah, sudah ya. Kalau sudah tinggal di Ctrl L, tekan 7. Kita arahkan dulu proporsinya, mungkin sini 1, Shift D, klik kanan, 2, Shift D, klik kanan, 3, Shift D, klik kanan, 4. Oke, sudah ya. Ya, sampai sini dulu untuk video yang pertama, nanti kita lanjut ke video selanjutnya. Assalamualaikum.